fiksi ialah buku yang berisi cerita-cerita imajinasi atau karangan atau juga khayalan hasil dari penulis. Jadi, dalam cerita atau dalam buku fiksi itu tidak nyata ya, karena berdasarkan khayalan, berdasarkan imajinasi. Lalu, unsur-unsur apa saja sih yang terdapat dalam buku fiksi? Dalam buku fiksi terdapat unsur intrinsik atau unsur pembangun cerita. Ada tema, tokoh dan watak, latar, alur, sudut pandang, amanat, dan gaya bahasa atau majas. Lalu, bagaimana cara agar kita memahami isi dari buku yang kita baca? Nah, terdapat sebuah metode yang disebut metode SQ3R yang dapat memudahkan kita untuk memahami isi buku yang dibaca. Apa saja SQ3R itu? Yang pertama, survei atau kita melihat dulu, kita memantau dulu, kita mengamati dulu objek yang akan kita baca, berarti bukunya. Ambil contoh novel, berarti kita amati dulu. Oh, novel ini judulnya apa, pengarangnya siapa. Kira-kira sudah terbayang belum untuk penulis ini biasanya menggunakan cerita yang seperti apa, penggunaan bahasanya seperti apa, dan sebagainya. Lalu yang kedua, ada question atau pertanyaan. Maksudnya adalah kita memberikan pertanyaan dulu kepada diri kita sendiri. Kira-kira isi buku ini tentang apa ya? Jalan ceritanya bagaimana? Tokohnya itu siapa saja? Lalu wataknya seperti apa dan sebagainya. Jadi kita menstimulus dulu diri kita sendiri agar timbul rasa penasaran, rasa ingin tahu yang lebih pada buku yang akan kita baca. Lalu yang ketiga ada R, read. Kita harus membaca. Tadi sudah menganalisa, sudah menduga-duga. Langkah ketiga yaitu kita harus membaca bukunya. Baca dengan tuntas. Bacanya jangan hanya melihat kata, tapi benar-benar dipahami tiap katanya. Jadi kita paham betul isi buku itu tentang apa. Lalu yang keempat ada recite. Nah, untuk langkah keempat ini kita sudah selesai membaca, lalu ditutup bukunya. Setelah itu kita ingat-ingat lagi tadi pertanyaannya tentang apa ya, lalu dapat tidak jawaban dari pertanyaan yang sudah kita ajukan ke diri kita sendiri. Misalnya tadi, ini bukunya tentang apa? Setelah dibaca, kita mendapatkan jawaban dari pertanyaan itu atau tidak? Nah, itu adalah langkah keempat atau recite. Langkah selanjutnya yaitu review, yaitu mengulas kembali. Maksudnya adalah kita mengulas kembali isi buku yang kita baca. Dari pertanyaan-pertanyaan yang tadi kita ajukan, lalu kita menduga-duga kira-kira jawabannya dapat ditemukan atau tidak. Kita mengecek ulang betul atau tidak jawaban-jawaban tadi. Kita cek di buku yang kita baca, atau bisa juga dengan catatan-catatan kecil yang kita buat saat tadi melakukan tahap keempat yaitu riset. Nah, setelah itu kita dapat melakukan dua hal. Yang pertama, membuat sinopsis. Sinopsis berarti rangkuman seluruh cerita dari buku tersebut, bukan hanya cuplikan di belakang buku saja ya. Lalu yang kedua, ada membuat peta pikiran atau mind map. Sama fungsinya dengan rangkuman, dengan sinopsis, hanya bentuknya saja yang berbeda. Oke, itu adalah review kita mengenai materi sebelumnya tentang buku fiksi. Sekarang kita beralih ke materi minggu ini, yaitu mengenai teks tanggapan. Sebelumnya, ada yang pernah baca atau pernah dengar mengenai teks tanggapan? Kira-kira apa itu teks tanggapan?
Teks tanggapan merupakan teks yang berisi kritik pada suatu permasalahan. Namun, dalam kritik ini kita tidak boleh mengambil kesempatan untuk merendahkan orang lain atau menjelek-jelekan. Jadi, dalam membuat sebuah teks tanggapan, kritik yang diajukan harus kritik yang membangun dan memberikan saran. Maka dari itu, dalam sebuah teks tanggapan biasanya tidak hanya terdapat sebuah kritik, tapi bisa juga terdapat pujian, sanggahan, atau saran. Dengan ini bertujuan agar kita sebagai pembaca menjadi lebih kritis dan mengapresiasi teks yang dibuat oleh penulis. Jadi, dalam membuat teks tanggapan tidak boleh menggunakan kata-kata mencela atau merendahkan orang lainnya. Ciri-ciri umum dari teks tanggapan. Untuk ciri-cirinya, yang pertama, dipandang sebagai sesuatu yang bertujuan untuk mempengaruhi, mendebat, membujuk, menyanggah, bereaksi, dan sebagainya. Lalu yang kedua yaitu mengutamakan aspek persuasif atau ajakan. Jadi dalam teks tanggapan ini bertujuan agar orang-orang lebih peka, lebih kritis dalam menanggapi sebuah teks. Tiga, yaitu menyampaikannya harus secara efektif atau tidak bertele-tele. Jadi tidak boleh terbelit-belit dari A sampai Z padahal tujuannya itu ada di C. Nah, itu tidak boleh. Harus langsung pada tujuan. Apa yang akan dibahas, apa yang dikritisi. Ciri terakhir yaitu bagian yang disusun berdasarkan kronologis atau secara terstruktur, secara berurutan. Jadi nggak boleh tuh kita membuat teks tanggapan pakai acak-acakan. Karena apa? Karena dalam sebuah teks sudah memiliki struktur masing-masing. Nah, sebelum kita masuk ke bagian struktur teks, kita harus tahu dulu bagaimana cara menyimpulkan isi teks tanggapan. Kira-kira apa yang harus dilakukan untuk kita dapat memahami isi teks tanggapan? Ada 3 cara. Yang pertama, kita harus membaca dulu teks yang akan kita kritisi atau yang akan kita tanggapi. Jadi harus tahu dulu apa yang dibahas dalam teks tersebut atau dalam artikel tersebut. Yang kedua, yaitu menentukan kalimat utama di setiap paragraf. Nah, untuk kalimat utama ini, cara menemukannya atau cara menentukannya itu sebenarnya sangat mudah. Yang pertama, kalimat utama merupakan inti dari sebuah paragraf. Jadi, apa yang dibahas dalam paragraf tersebut intinya berada di kalimat utama. Lalu, posisinya ada di mana? Posisi kalimat utama ada 3 kemungkinan. Yang pertama, ada di awal paragraf, di kalimat pertama. Yang kedua, berada di bagian akhir. Yang ketiga, yaitu berada di awal dan akhir paragraf. Nah, untuk posisi dari kalimat utama ini menentukan jenis paragraf yang ada di dalam teks. Pernah dengar paragraf deduktif dan induktif? Posisi kalimat utama menentukan paragraf tersebut termasuk paragraf deduktif atau induktif. Itu akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Lalu untuk langkah ketiga, membuat simpulan. Jadi setelah kita membaca satu artikel, jangan lupa kita buat dulu kesimpulan dari artikel tersebut sebelum kita
mengkritisi artikel tersebut. Setelah tadi kita membahas mengenai cara menyimpulkan teks, sekarang kita beralih ke struktur teks tanggapan. Nah, untuk teks tanggapan ini hanya terdapat 3 struktur saja. Yang pertama yaitu evaluasi atau resume. Yang kedua yaitu deskripsi teks atau kelebihan dan kekurangan. Yang ketiga yaitu penegasan ulang atau penilaian keseluruhan. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu evaluasi atau resume. Nah, untuk evaluasi sendiri merupakan pernyataan umum yang disampaikan oleh penulis dalam sebuah teks. Pernyataannya apa? Pernyataannya bisa kita ambil dari simpulan yang tadi kita buat saat menyimpulkan isi teks. Jadi apa yang dibahas dalam teks tersebut, pendapat apa yang disampaikan oleh penulis, itu semua kita masukkan ke dalam evaluasi. Lalu yang kedua yaitu deskripsi teks atau kelebihan dan kekurangan. Nah, untuk deskripsi teks ini biasanya memuat informasi tentang data-data dan pendapat yang mendukung pernyataan atau melemahkan pernyataan dari si penulis tadi. Nah, untuk bagian kedua ini kita bisa mencantumkan kritik atau pendapat kita tentang teks yang tadi sudah kita baca. Tapi ingat ya, sekali lagi, dalam mengkritik tidak boleh menggunakan kalimat ejekan, merendahkan, dan kalimat yang kasar. Lalu, dalam memberikan sebuah kritik harus memberikan pula sarannya. Jadi kritiknya kritik membangun ya, bukan untuk menjatuhkan. Yang ketiga yaitu penegasan ulang atau penilaian keseluruhan. Nah, di bagian ini merupakan bagian akhir yang berisi penekanan tentang keputusan yang telah ditetapkan atau tentang pandangan tertentu. Sebelumnya, di bagian deskripsi teks kan kita sudah menjelaskan tuh, misalnya kekurangannya, kelebihannya, lalu kritik yang kita berikan atau pujian yang kita berikan serta saran. Jangan lupa disertakan data yang valid serta informasi yang terbaru agar informasi atau teks yang kita buat, teks tanggapan yang kita buat itu dapat bermanfaat untuk orang lain. Nah, dari situ, dari tahap kedua ini, kita menguatkan kembali argumen kita itu di tahap ketiga yaitu penegasan ulang. Jadi, agar orang-orang lebih yakin lagi bahwa apa yang kita sampaikan itu bukan hanya isapan jempol. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai kaidah kebahasaan teks tanggapan. Nah, untuk kaidah kebahasaan dari teks tanggapan sendiri ada 5 hal yang perlu kita perhatikan. Apa saja? Yaitu ada kalimat kompleks. Yang kedua ada kalimat aktif. Yang ketiga ada kata tugas. Yang keempat ada kalimat deskriptif. Yang kelima ada istilah teknis. Yang pertama yaitu kalimat kompleks. Nah, kalimat kompleks ini yaitu kalimat yang memiliki 2 struktur atau 2 verba. Contohnya, kalimat ibu membeli sayur dan buah. Ibu membeli sayur dan buah merupakan kalimat kompleks. Mengapa? Karena dari kalimat ini dapat kita bagi menjadi 2 kalimat. Mari kita bedah satu persatu. Ibu merupakan subjek atau pelaku. Membeli merupakan predikat atau kata kerja.
sayur merupakan objek dan merupakan konjungsi atau kata hubung. Buah merupakan objek. Dalam kalimat ini terdapat dua objek, yaitu sayur dan buah. Dalam kalimat ini bisa kita potong dan kita jadikan dua kalimat. Yang pertama, ibu membeli sayur. Yang kedua, ibu membeli buah. Tapi karena dia termasuk kalimat kompleks, maka dua kalimat ini kita gabungkan menjadi ibu membeli sayur dan buah. Sudah paham mengenai kalimat kompleks? Yang kedua yaitu kalimat aktif. Nah, untuk kalimat aktif ini ditandai dengan subjeknya melakukan suatu tindakan. Untuk kalimat aktif ini sangat mudah kita temukan. Kita bisa melihat dari predikatnya atau dari kata kerjanya. Untuk kalimat aktif biasanya predikatnya itu diawali dengan awalan me atau awalan ber. Contohnya, adik mencuci piring. Adik mencuci piring merupakan kalimat aktif. Kenapa? Karena adik melakukan sebuah kegiatan yaitu mencuci. Apa yang dicuci? Piring. Tapi kalau kita ubah posisinya, adik dan piring kita ubah, piring tidak mungkin mencuci adik. Jadi kita ubah piring dicuci adik, itu kalimat pasif. Jadi, untuk kalimat aktif, kita cukup perhatikan bagian predikatnya itu ada awalan me dan awalan ber. Berikutnya yaitu ada kata tugas. Nah, untuk kata tugas ini biasanya tidak memiliki arti jika berdiri sendiri, maka harus bergantung dengan nomina atau dengan verba. Kira-kira kata tugas itu ada apa saja sih? Kata tugas meliputi preposisi atau kata depan. Untuk kata depan paling sering atau paling banyak dijumpai merupakan kata depan di dan ke. Di sekolah, ke toko, di rumah, ke warung. Lalu selain preposisi juga ada konjungsi atau kata hubung yang berfungsi untuk menghubungkan satu kata dengan kata yang lain, satu kalimat dengan kalimat yang lain. Contohnya yaitu dan, ibu dan ayah. Bisa juga tapi atau dengan, dan masih banyak lagi. Selain itu, dalam kata tugas juga terdapat kata sandang. Nah, untuk kata sandang ini biasanya terdapat di depan nomina. Contohnya si atau sang, kaum atau para. Contohnya si pintar, para pelajar, atau sang maha kuasa. Selain itu, dalam kata tugas juga terdapat kata seru. Biasanya kata seru ini digunakan untuk mengekspresikan pemikiran dan perasaan dari penulis. Kaidah kebahasaan berikutnya yaitu kalimat deskriptif. Kalimat deskriptif merupakan kalimat yang berisi penjabaran tentang suatu objek yang diutarakan dengan jelas dan tepat dengan tujuan agar
Untuk kalimat deskriptif ini dianjurkan agar mendeskripsikan dengan hal-hal yang bisa dilihat atau dapat ditangkap oleh panca indera. Contohnya tinggi atau rendah. Dan masih banyak lagi. Kaidah terakhir yaitu penggunaan istilah. Istilah merupakan kata atau gabungan kata khusus yang menjelaskan tentang hal tertentu. Nah, biasanya istilah ini digunakan dalam satu bidang ilmu tertentu. Contohnya, kalau kita bilang asteroid berarti berhubungan dengan tata surya atau tentu dengan ilmu sains. Tapi kalau kita bilang morfologi bisa berhubungan dengan biologi, bisa juga berhubungan dengan bahasa, tergantung konteks yang kita bicarakan. Kalau kita membahas morfologi tumbuhan, berarti kita sedang membahas mengenai ilmu biologi. Tapi kalau kita membahas morfologi kata, berarti kita sedang membahas tentang bahasa Indonesia. Nah, sampai situ dulu penjelasan mengenai teks tanggapan. Semoga paham. Jangan lupa terus membaca dan semangat belajar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.